Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera semuanya dan selamat datang di praktikum modul ketiga untuk mata praktikum Alpro. Jadi gimana praktikan? Kabarnya semoga sehat selalu ya. Nah, di sini kita akan belajar prosedur, fungsi, dan pointer. Pertama-tama aku ingin jelasin apa itu pointer. Pointer adalah variabel yang berisi alamat memori di mana kita dapat mengakses dan memanipulasi data yang disimpan pada alamat memori tersebut. Pertama, kita harus tahu mekanika atau cara kerja memori komputer terlebih dahulu. Jadi setiap memori itu ada yang namanya address dan value. Apa sih itu address? Address itu alamat di mana kita dapat menyimpan suatu value. Dan value adalah di mana kita mengset atau mengisi data tersebut. Oke, aku akan memberi umpama. Umpama ada sebuah komplek rumah yang beralamat 0 sampai 6. Di sini rumah ini masih kosong, belum ada datanya sama sekali. Lalu kita mendeklarasikan sebuah variabel integer yang bernilai 20. Di sini compiler akan mengeset otomatis di mana nilai itu disimpan. Jadi compiler akan mengeset address itu secara otomatis yang akan kita simpan. Umpama compiler ini mengset address pada 1001. Lalu ini cara bacanya untuk membaca integer. Jadi integer angka yang bernama umur, jadi variabelnya itu adalah umur, diisi menjadi 20. Bisa kita lihat data 20 yaitu umur ada di address 01. Lalu kita ingin mendeklarasikan sebuah pointer yang bernama PTR. Di sini kalian lihat ada tanda bintang, tanda ampersand atau dan. Jadi apa sih itu? Ampersand gunanya. Jadi gunanya ampersand itu untuk mengambil alamat dari variabel umur. Nah, kalau kalian lihat dari kotak sini, umur itu memiliki nilai 20 pada alamat 1001. Lalu PTR pada alamat 002 dia memiliki nilai yaitu addressnya umur yaitu 1001. Nah, cara bacanya integer pointer bernama PTR diisi menjadi address atau alamatnya umur. Nah, kalau misalkan kita umpama dalam satu komplek ini pada rumah kedua itu di doorstep atau di depan pintu ada sebuah catatan alamat rumah satu. Jadi pointer adalah dia gunanya untuk menunjuk di mana yang menunjuk alamat yang telah kita deklarasikan. Sini aku mau run coding. Gimana sih cara mendeklarasikan pointer? Jadi integer umur, lalu isi dari integer, lalu integer pointer, nama variabel pointernya. Kalau di sini aku tulis PTR agar mudah, lalu address dari umur. Sebenarnya kalian juga bisa untuk menuliskan seperti ini. Nah, kalian juga bisa menulis seperti ini. Lalu apabila di run, nah kita bisa lihat pada printf ini, kita lihat dia mendeklar dalam bentuk string karena umur ini variabel umur, maaf, bukan string, integer, lalu
variabel umur yang bernilai 20. Ini dia langsung mengarah nilainya. Lalu apabila dengan %, dia akan melihat alamat address dari umur tersebut. Seperti dengan PTR, karena kita mendeklar pointer PTR lalu %umur, kita mendeklarasi PTR dengan address umur. Maka apabila kalian memprint PTR, karena ini bentuknya alamat address yaitu hex, maka di sini adalah X, lalu yang terprint adalah alamat dari umur tersebut. Nah, lalu di sini kita dapat melihat pada printf ini kita menggunakan pointer. Karena ini menggunakan pointer, dia akan merujuk ke value umur. Makanya dia akan memprint nilai tersebut. Oke, lanjut. Lalu prosedur. Jadi prosedur itu adalah suatu program terpisah dalam blok tersendiri yang berfungsi sebagai subprogram. Jadi prosedur itu kayak subprogram atau program bagian. Bentuk umum prosedur itu dengan parameter. Cara mendeklarasinya seperti ini. Dia void, terus nama prosedurnya, lalu deklarasi parameternya. Lalu cara memanggil prosedurnya tersebut, kita cukup menulis nama prosedurnya tersebut. Lalu tanpa parameter. Jadi prosedur itu bisa menjalankan subprogramnya itu tanpa parameter apabila dalam prosedur ini tidak meminta parameter yang ada di dalam program ini tersebut. Lalu ada salah satu contoh parameter masukan. Jadi apa sih itu parameter masukan? Jadi pada parameter masukan ini dia pada fungsi main dia itu memasukkan parameter pada prosedur persegi. Misalkan contoh dalam program ini terdapat perintah masukkan sisi persegi. Apabila aku masukkan nilai 5, dia mengambil nilai 5 itu lalu memasukkan dalam parameter sisi persegi ke sisi yang ada di prosedur persegi. Maka kita mendapatkan sisi ini yang bernilai 5. Dalam kalian lihat kalau misalkan di prosedur ini terdapat rumus luas sama dengan sisi kali sisi. Karena ini sudah terdeklarasi sisi kali sisi. Maaf, sisi adalah 5. 5 kali 5 adalah 25. Oke, lanjut. Lalu ada parameter keluaran. Nah, di sini kita lihat prosedurnya itu bernama bola. Lalu di sini ada parameter yang namanya integer jari dan float volume. Pada fungsi main ini, fungsi utama kita, terdapat integer yang bernama jari 2, maaf. Lalu ada float yang bernama v. Karena v ini belum di-assign, cuman dia dideklarasikan. Maka apabila kita jalankan programnya, karena di sini program meminta masukkan jari-jari bola, misalkan aku masukkan jari-jari bola yaitu 10. Nah, kita bisa lihat di sini. Bola, jari-jari, lalu %, v. Dia itu merujuk alamat address si float ini. Nah, karena ini dia ngepoint ke float alamat address v, maka
Di void ini kita harus memiliki tanda bintang, yaitu pointer yang merujuk ke v. Jadi di sini kita dapat lihat, di sini kita mendeklarasikan volume dalam prosedur berbentuk pointer, di mana alamat volume yaitu v. Alamat volume ini kita belum dideklarasikan. Yang ada di in fungsi main beradres ini. Nah, kita lihat pada program tersebut, pointer volume. Nah, kita bisa lihat apa yang berubah. Nah, di sini dalam prosedur ini, pointer volume itu mengeluarkan, atau pointer volume ini mengganti nilai tersebut, nilai v yang di fungsi utama dalam prosedur bola. Nah, ini yang kita maksud manipulasi data. Oke. Jadi ini namanya parameter keluaran. Jadi dalam prosedur bola ini ada data yang dimanipulasi lalu dikeluarkan ke fungsi utama, yaitu v. Oke, lanjut. Lalu ada 6 prosedur masukkan dan keluaran. Nah, ini sedikit lebih tricky ya. Jadi di sini aku punya program di mana dia mencari nilai min dan max, nilai tertinggi dan terbesar pada dalam array. Nah, array di sini terdiri dari 14 array. Aku deklarasiin dulu min dan max, dia itu unassigned. Seperti yang kayak di atas ya, ini unassigned. Jadi dia tidak memiliki nilai atau data apapun. Nah, untuk perulangan, aku perlu tahu dari array ini berapa sih jumlah array-nya. Dalam ini aku tulis total array sama dengan size of A, yaitu array A, lalu size of A, array A. Apa sih bedanya? Jadi gini, kalau size of A ini operator, size of itu operator yang meng-return seluruh array yang di sini dalam bentuk byte. Karena ini adalah 14 array, jadi ada 56. Lalu size of A yang ini, dia operator yang meng-return besar satu elemen dalam bentuk byte. Kita tahu kalau misalkan integer itu byte-nya selalu 4. Kita contohkan, ini kan size of A pada indeks ke 0, berarti kan ini kan. Nah, ini kan bentuknya integer nih. Nah, pasti berarti selalu 4. Nah, kita manggil prosedur min dan max. Di sini kita menginput parameter A kepada int array, lalu total array, lalu A% min, karena yang akan dimanipulasi datanya yaitu min dan max. Oke, sampai sini paham? Di prosedur min max ini sudah terdeklarasi nih parameternya. Seperti yang aku jelasin dari awal, kalau misalkan ngedeklarasi pointer bisa seperti ini. Nah, aku mau ngedeklarasiin awal untuk perulangan, yaitu pointer min sama dengan pointer max, yaitu array 0, yaitu 23. Jadi min max ini nilainya awalnya itu 23 sama 23. Nah, aku buat indeks, perulangan indeks buat perulangan ini, yaitu inti. Dalam perulangan ini, i apabila kurang dari total array, dia akan berhenti. Jadi perulangannya itu akan berhenti apabila mencapai 14. Nah, kita lihat di sini, if array i lebih dari max, apabila ini tidak terpenuhi, dia akan mencoba ini.
Untuk lebih gampangnya kita run aja ya. Nah, kita lihat dalam perulangan ini, kita lihat perulangan ke-1, yaitu min masih 23, max-nya itu 500. Karena dia udah masuk ke indeks ke-1. Ingat ya, array itu dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Sampai perulangannya itu meng-return nilai terkecil, yaitu 1, dan nilai terbesar 987. Oke, lanjut. Lalu fungsi. Oke, fungsi. Fungsi itu sebenarnya sama seperti prosedur, tapi yang perbedaannya fungsi sama prosedur itu, fungsi itu dia punya nilai return atau pengembalian nilai, return value atau tipe data tertentu. Kita bisa lihat di contoh di seperti ini. Fungsi return, dia ada nilai returnnya. Langsung aja ke codingan. Nah, kita bisa lihat pada program ini untuk mencari luas segitiga. Dalam program ini, kita mendeklarasikan integer hasil sebagai integer. Nah, kita kan punya fungsi yang namanya luas segitiga. Ingat ya, kita harus tahu dulu apa itu tipe datanya. Karena ini luas segitiga, maka tipe datanya itu selalu berbentuk angka. Oke? Jadi kita tulis ini int luas segitiga, lalu parameter yang akan ditambah. Nah, pada fungsi main, kita lihat pada hasil sama dengan luas segitiga. Dia ini memanggil fungsi luas segitiga dalam parameter alas itu 50, lalu tinggi itu 6. Nah, dia mengkalkulasi luas sama dengan 0,5 dikali alas dikali tinggi. Lalu dia meng-return ke luas. Karena dia meng-return, dia akan balik ke hasil ini. Oke, itu cara ke-1. Lalu cara kedua yaitu bisa seperti yang ada di sini. Nah, kita cara manggil fungsi ini dalam salah satu contoh dalam printf, karena ini nilainya integer, maka kita memanggil luas segitiga dengan nilai alas 4, lalu tinggi 8, lalu dia akan meng-return luas ini tersebut ke sini. Apabila kita run, nah hasilnya seperti itu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan, semoga membantu, semangat untuk modul kedepannya. Selamat mengerjakan tes awal. Saya Azmi Takyudinsya mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.